balik sama aku Theo. Sekarang aku udah di mobil lagi. Jadi sekarang aku mau jalan-jalan. Kali ini jalan-jalannya kita mau ke satu kota yang ada di provinsi Lower Austria. Jadi kota ini namanya Retz. Jadi ini berjarak sekitar 1 jam dari kota Wina kalau naik mobil. Terus kalau naik kereta itu sekitar 1,5 jam. Jadi kita ini lagi di jalan dari Wina. Di sana aku akan tunjukin kalian dan cerita sedikit tentang kota itu. Oke, stay tune. Nah, dan juga kebetulan cuacanya lagi bagus kan, walaupun dingin. Di luar itu sekitar 0 derajat, tapi mataharinya cerah, jadi agak hangat gitu, ya kan. Jadi waktu yang cocok untuk jalan-jalan. Oke? Nah, sekarang aku udah di pusat kotanya, jadi ini di tengah kota gitu. Aku akan tunjukin kalian kelilingnya. Jadi dia itu disekelilingi dengan toko-toko. Dan juga kalau Natal di sini ada pasar Natal. Jadi kita bisa naik ke atas sana. Harganya kalau nggak salah 3-4 euro gitu. Jadi bisa lihat si kota ini dari atas. Nah, jadi ini dia pintu masuknya aku bilang tadi. Ternyata dia cuma 2 euro satu orang. Ini kayak ada kontrolnya gitu. Kita tinggal masukin duit, terus kita bisa naik ke atas. Nah, jadi aku mau cerita sedikit. Jadi si kota Retz ini terkenal dengan kota wine karena dia dikelilingi dengan kebun-kebun wine gitu. Jadi di Austria ini, daerah sini namanya Weinviertel karena banyak petani-petani wine gitu kan. Jadi spesial di kota Retz ini dia kayak pusatnya gitu. Jadi setiap tahun itu bakalan ada kayak satu pesta di akhir September gitu, kayak pesta wine. Jadi petani-petaninya itu kumpul di tempat si Hauptplatznya ini, si city centernya ini jualan gitu-gitu lah kan. Terus, nah karena kita tahu wine itu kan harus disimpan di ruang bawah tanah gitu kan. Makanya si Retz ini juga terkenal dengan ruang bawah tanahnya yang terpanjang. Jadi di tempat ini juga ada pintu masuknya ke si ruang bawah tanah tempat penyimpanan wine itu. Tapi kali ini kan karena corona jadi tutup gitu. Nanti kalau udah nggak corona aku bakalan buat tour spesial untuk masuk ke ruang bawah tanahnya wine. Oke. Nah, di sini aku udah di depan pintu untuk masuk ke ruang bawah tanahnya. Tapi cuma lihat dari luar aja ya. Nanti kalau udah buka lagi kita bakal jalan-jalan ke dalam. Oke? Nah, ini dia kayak meeting point-nya gitu. Dan tiketnya juga ada bisa dibeli di sini. Terus kita bisa masuk ke ruang bawah tanahnya. Tuh ke dalam, sekarang tuh lagi tutup. Nah, ini dia kantor wali kotanya atau kantor pemerintahannya gitu lah ya. Tapi di dalamnya itu juga ada gereja, kapel, gereja kecil gitu. Jadi dia persis di tengah-tengah si city center ini. Dan spesialnya di Retz ini, city centernya ini termasuk city center yang terbesar untuk kota kecil seperti ini. Biasanya kalau ibu kota provinsi gitu kayak di provinsi lain tuh cuman kecil, cuman Retz ini dia bukan ibu kota provinsi tapi dia city centernya tuh lumayan gede. Itu spesialnya di sini. Di sini ada kayak air mancur. Dia biasanya kalau summer gitu orang-orang pada kumpul di sini minum es gitu. Air mancurnya pasti itu. Di sini yang aku bilang tadi tempat kalau summer itu bisa makan es krim gitu lah kan. Jadi kalau di acara yang pesta petani itu dari air mancur ini akan keluar wine gitu. Jadi hari yang pesta petani itu sangat apa ya, spesial lah sepanjang tahun di sini untuk petani-petani di sini. Nah, seperti yang aku bilang, kalau akhir September itu biasanya di sini ada pesta untuk petani wine gitu. Nah, di pesta itu spesialnya itu mereka akan nyalakan kembang api. Kembang api dan itu banyak gitu. Jadi kayak malam tahun baru gitu di sini kalau akhir September itu. Keren deh. Nanti kalau dia ada lagi, aku akan buat dokumentasinya, terus aku akan tunjukin ke kalian. Oke.
stay tune terus, oke? Nah, kita sekarang menuju perjalanan ke Old City-nya Reds zaman dahulu, sebelum yang di City Center itu. Jadi ini adalah sekarang hotel, dan ini adalah hotel bintang 4 di sini, di kota ini. Nah, dari sini kita bisa juga langsung ke tempat City Center-nya tadi. Ini pintu masuknya. Tuh, udah kelihatan ada gambar si Windmill-nya. Ini dia isinya, jadi hotelnya benar-benar lebar gitu, banyak ruangan. Kuning-kuning gitu ya, kayak titik-titik. Nah, di sini juga ada pintu masuk untuk si ruang bawah tanahnya itu, yang tempat wine itu. Jadi di sini tuh banyak disediakan pintu masuknya, entrance-nya. Ini salah satu, dan satunya tadi ada di City Center. Nah, ini juga ada museumnya. Jadi di dalamnya ini yang pastinya cerita tentang wine-wine gitu. Nah, sekarang aku lagi di jalan mau menuju wine mill-nya Reds. Jadi mau cerita sedikit spesialnya kota ini lagi ya kan. Jadi di Reds ini dia punya wine mill kayak yang di Belanda, yaitu tempat menggiling gandum gitu-gitu lah ya, dengan tenaga angin. Jadi di Eropa ini dia yang tertua itu ada di Belanda, yang di mana ya namanya? Pokoknya adalah windmill yang di Belanda itu, sama yang di Reds ini gitu. Jadi dia lumayan banyak turis yang datang ke sini untuk lihat dia si windmill. Kita akan ke sana tapi jalan kaki. Dari pusat kotanya itu sekitar 20 menitan gitu. Tapi jalannya kan kayak gini tuh. Kayak jalan nggak terlalu banyak transportasi, jadi nyaman lah gitu. Nah, jadi jalannya lumayan menanjak bonsai. Oh no. Semangat. Ntar lagi kita nyampe. Nah, kita masuk ke daerah perkebunan anggurnya. Tuh, dari sini kita bisa lihat kebun-kebun anggurnya. Yeay, aku udah lihat. Kalian bisa lihat di depan sana dia. Nah, karena ini musim dingin, jadi pohon-pohon anggurnya lagi botak. Nanti dia summer akan bertumbuh lagi, dan akhir summer mereka bisa panen. Tapi sayangnya ya, jalan untuk menuju windmill-nya itu kayak gini, becek, gak ada ojek. Mudah-mudahan infrastrukturnya diperbaikin ya kan. Nah, kita udah sampai di belakangnya. Ini dia. Ngos-ngosan bentar. Jadi ini ada restoran. Dari restoran ini kita bisa memandang kota Reds dari atas. Tuh. Jadi si kantor wali kota yang tadi kita lihat tuh di tengah kota itu ini. Yang kuning-kuning ini. Terus sekelilingnya ini adalah kebun anggur. Nah, sekarang aku lagi menikmati pemandangan dari atas sini. Ini kenceng lagi. Tuh. Anggur. Rumahan, ada anak kecil. Masih tuh, Dek. Dia ngeliat lagi. Tahu dia tuh. Nah, sekarang kita udah sampai. Ini dia windmill-nya. Jadi di situ ada tulisannya Windmühle, bahasa Jerman itu Windmühle. Ini dari samping, kita akan lihat dari depannya. Cantik ya. Nah, itu dia ada pintu kecilnya, sayangnya nggak bisa masuk nih, kunci di pagaran gitu,
pagar kayu. Servus und herzlich willkommen. Kelihatan ya tuanya, kayu-kayunya udah mulai copret-copret. Bagus ya, kelihatan di Eropa. Asik. Jadi zaman dahulu tempat menggiling gandum-gandum gitu di sini pakai tenaga angin. Soalnya makanan pokok mereka kan kayak gandum gitu ya kan. Jadi dia harus digiling. Si windmill tadi ada jalan salib gitu, tapi cuman cetek gitu. Nah, ini kita udah sampai. Jadi di tengah-tengah ini adalah Hari Yesus. Dan dari sini kita bisa memandangin lagi dari atas kotanya. Yang penting di kota Reds ini dia dekat dengan negara Republik Ceko. Jadi dari kota Reds ini kita bisa naik mobil sekitar cuman 10 menit kita udah nyampe di Ceko. Nah, aku tunjukin di mana Ceko itu dia kira-kira sebelah sana. Yang perumahan yang putih-putih sana tuh itu udah negara lain. Jadi di situ tuh ada perbatasannya. Oke deh kawan, jadi aku udah tunjukin ke kalian kan di Reds itu ada apa aja. Yang pertama itu ada si windmillnya ini, tadi udah aku tunjukin juga. Terus yang di kotanya tadi, jadi dia lumayan cantik lah untuk dikunjungin, bisa jadi tempat wisata juga. Jadi dia cuman gak nyampe 2 jam dari kota Wina kita udah bisa. Dan aku akan jalan-jalan lagi selanjutnya, dan aku akan ajak-ajak kalian lagi. Jadi tetap stay tune dan thank you for watching. See you in the next video. Dadah.